Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bi ahlakil karimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era revolusi 4.0 yang merupakan the big bang of information. Era menjamurnya media informasi dan komunikasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. segala informasi mudah kita dapatkan. Global jauh sangat ada di depan mata. Hingga aplikasi saham yang semakin menggila, memberantas meraup kekayaan. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, kebutuhan komunikasi dan informatika telah mengabarkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 5,35 miliar jiwa. Namun sayangnya hadirin, para pengguna media sosial telah mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata. Aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang semakin durjana. Untuk itu, pada momentum yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berteknologi dalam konsep Al-Quran, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dari kusikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah agar kamu tidak melibatkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai dengan halaman 590 menjelaskan bahwa lafaz naba yang berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khabar yang berarti kabar secara umum. Baik penting maupun tidak, ayat ini membawa pesan penting akan menerima informasi yang kita terima dan memilah-milah informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan hadirin, menurut ilmu ma'ani, ayat-ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Zabir bin Abdullah ala Umma bin Nazla dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang dibawa oleh Al-Walid bin Qutbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya teknologi informasi di era revolusi 4.0, saat ini kita sedang diawasi oleh pihak kepolisian. Badan Riset Kriminal mengabarkan telah menerapkan program polisi virtual yang telah diberlakukan sejak tanggal 24 Februari 2021. Hal ini bertujuan untuk memantau unggahan-unggahan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti halnya ujaran kebencian. Kita lihat akhir-akhir ini teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang. Sementara kita lihat angka pengangguran yang semakin melambung, ujaran kebencian yang selalu menyinggung, budaya asing masuk dan tak lagi terbendung. Bahkan hadirin, berita hoax semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi akibat pergaulan bebas yang merajalela, timbul pemerkosaan, Perampokan, Pembodohan, bahkan sampai mabuk-mabukan di jalanan yang mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Betul hadirin? betul. Lalu bagaimanakah Islam menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una
Asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu mengubahnya, maka hendaklah ia mengubah dengan tangan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengingkari dengan hatinya. Dan itulah adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang mukmin untuk berbuat kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sungguh orang yang menjalankan ketiga hal tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dari ungkapan tadi dapat kami tarik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, Penggunaan media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. yang kedua, Iman dan takwa merupakan kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. dan yang ketiga, menyuruh manusia berbuat baik, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Semangat! Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mari kawan, kita lanjut kekompakan. Gunakan iptek yang baik juga cermat. Selalu memilah kabar yang ada. Kami yakin Indonesia pasti jaya. Kami yakin Indonesia pasti jaya. Jalan-jalan ke kota baru. Di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, Kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum.